dengan 4F? Gak tahu. Penurunan berat badan drastis. Akibatnya yaitu Jadi nyeri pada perut bagian atas. Keempat D. Halo semua. Kami mahasiswa keperawatan UPI Kampus Sumedang, kelompok 2 kelas 4D. Kalian tahu gak sih apa itu kolelitiasis? Gak tahu. Emang apa? Yuk bareng-bareng kita cari tahu tentang kolelitiasis. Si Silent Stone. Saya Azahra Zakiah Marwa Puspitaningrum dengan NIM 2401588. Saya Dava Agustian Pujanto dengan NIM 2404074. Saya Dara Anggita dengan NIM 2401162. Saya Desti Fatimah dengan NIM 2408115. Saya Dian Tirani dengan NIM 2407785. Saya Elsa Fitaningrum dengan NIM 2400145. Saya Fatma Gita Setyaningrum dengan NIM 2403600. Hari ini kami akan berbagi informasi mengenai kesehatan pencernaan, khususnya kolelitiasis atau yang lebih dikenal dengan batu empedu. Tahukah kalian, di Asia termasuk Indonesia, prevalensi batu empedu mencapai sekitar 3-10% penduduk dewasa. Penyakit ini tidak menunjukkan gejala awal, sehingga deteksi dini sangatlah krusial. Kira-kira apa ya kolelitiasis itu? Jadi, kolelitiasis atau yang biasa kita sebut dengan batu empedu merupakan suatu kondisi di mana terjadinya endapan keras di dalam kantong empedu kita. Akibatnya yaitu pengkristalan zat tertentu. Nah, terutama yaitu kolesterol. Jika cairan empedu kita terdapat banyak sekali kolesterol, maka akan terjadi pengkristalan dan membentuk batu. Maka dari itu, kalian mau tahu nggak sih apa itu penyebab dari kolelitiasis itu apa? Jadi, faktor resiko penyebab kolelitiasis biasa dikenal dengan 4F. F pertama, female. Wanita memiliki resiko lebih tinggi karena mereka memproduksi hormon estrogen yang meningkatkan kadar kolesterol dalam empedu. Dan yang kedua yaitu 40. Resiko lebih tinggi pada usia-usia di atas 40 tahun. Benar itu Dava. Selain itu ada F yang lainnya. Yang ketiga adalah PET atau obesitas. Obesitas meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh sehingga memungkinkan terbentuknya batu empedu. Lalu F yang keempat yaitu ada fertil atau wanita yang pernah hamil atau memakai kontrasepsi hormonal memiliki risiko lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita punya gaya hidup yang tidak sehat, risikonya juga lebih tinggi dong. Nah, bener banget. Pola makan tinggi lemak, rendah serat, kolesterol, dan kurangnya aktivitas fisik itu bisa menjadi pemicu utamanya loh. Obesitas, penurunan berat badan drastis, itu juga bisa menjadi resiko terbentuknya batu empedu. Terus, gimana sih kalau sudah terjadi kolelitiasis? Apa yang menjadi tanda dan gejalanya ya? Nah, biasanya kolelitiasis itu tanpa gejala loh. Tapi kalian harus waspada jika terjadi nyeri pada perut bagian atas kalian. Gejala lainnya bisa berupa mual, muntah, perubahan warna kulit, dan mata menjadi kuning pada sumbatan total. Wah, ngeri banget ya.
Jadi, kalau terjadi tanda dan gejala tersebut, kapan sih kita harus ke dokter? Jangan sampai kalian mengabaikan gejala yang muncul ya. Segera periksakan diri ke dokter ketika kalian merasakan nyeri perut berulang sehingga komplikasi dapat dicegah sedini mungkin. Mari jaga pola makan sehat dan olahraga secara rutin untuk mencegah batu empedu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sehat dan sampai jumpa.